Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kita bisa memasuki bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, hari yang atau malam yang kedua. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas terkabulnya doa-doa kita sebelumnya, di mana di bulan-bulan sebelumnya kita memohon, kita memanjatkan doa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan kemudian Allah kabulkan itu, Allah panjangkan usia kita dan sampailah kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu wajib dan patut bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia atas karunia yang Allah berikan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan demikian itu hendaklah kalian berbahagia. Dan semua itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa, yang diberikan kepada hamba-hambanya dalam satu tahun hanya ada satu bulan. Oleh karena itu, barang siapa yang diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan, hendaknya dia berbahagia dan bersenang hati, serta menjadikan momentum Ramadan ini untuk hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berazam dari malam kemarin, malam ini, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka mari kita tekadkan niat, bulatkan tekad untuk memperbaiki amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik dari bulan-bulan sebelumnya yang kita lalui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita berdoa. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya ketika memasuki bulan Ramadan, Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini atau bulan ini penuh dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman bagi kami berserah diri kepadamu. Kemudian dia menambahkan wat taufiqi lima tuhibbu wa tardha, dan jadikanlah di bulan Ramadan ini sebagai
hidayah taufik darimu, bimbingan darimu untuk kami bisa melaksanakan apa-apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan siam di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tilawatul Quran, bersedekah dan seluruh amal ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperbaiki amal ibadah kita, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang kami lihat, yang kami saksikan sendiri sebagai amaliyah kita di masjid ini yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, kami sering kali melihat fenomena jamaah sekalian ketika sholat sunnah itu memilih tempat di belakang, padahal di depan masih kosong. Ini adalah satu amalan yang perlu diperbaiki. Apalagi sering kali kami lihat dia sholatnya di belakang pintu, sehingga ketika ada orang yang mau masuk akan melewati di depan orang yang sholat, bahkan di depan antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Padahal oleh Rasulullah itu dilarang orang melewati orang yang sedang sholat. Bahkan ada satu perilaku atau satu amalan sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika sedang sholat dan ada orang yang melintas di depannya, hendaknya dicegah. Kalau 3 kali dihalangi sampai masih memaksa, hendaknya dia dipukul. Kenapa? Karena yang melewati tempat orang sholat itu adalah setan. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki jamaah sekalian. Ketika kita masuki masjid dan depan masih kosong, kita sholat sunnah ambil di shaf depan, atau kita pakai sutrah. Di dalam kitab Sifatun Nabi SAW, Syekh Al-Albani mengutip satu hadis yang berbunyi, la sholata ila sutratin, tidak ada solat kecuali dia menghadap sutrah. Oleh karena itu hendaknya kita mencari sutrah. Sutrah itu apa? Pembatas antara diri kita dengan tempat sujud kita. Jadi bisa dinding, bisa benda-benda tertentu yang bisa kita jadikan sutrah antara kita dengan sujud, tempat sujud kita. Ini yang pertama. Kemudian fenomena yang kami dapatkan yang kedua, ketika sholat berjamaah berlangsung, kemudian ada jamaah yang datang belakangan, di belakang mereka atau dia sholat di pojok kanan atau pojok kiri, tidak ambil di tengah. Ini perlu diluruskan. Jadi di dalam tata cara sholat berjamaah, hendaknya shaf paling dekat dengan imam ini didahulukan. Imam, belakang imam, kanan kiri sampai shaf penuh. Kemudian belakangnya paling tengah, kanan kiri sampai penuh. Begitu juga belakang seterusnya dari tengah. Namun kita sering dapatkan ada yang justru tidak di tengah, malah dia ke pojok di kanan sendirian. Yang unik lagi, pernah didapatkan di sana ada, kemudian ada yang datang lagi karena ngerti dia di tengah, sehingga bolong shafnya di ujung dan di tengah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian di Masjid Al-Amanah ini, hal-hal semacam ini bisa kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, fenomena yang perlu kita perbaiki dalam rangka menyambut Ramadan ini adalah ketika shaf sudah lurus, shaf sudah rapat, di tengah sholat ada yang batal, kemudian dia keluar, otomatis shafnya kosong. Itu sering dikosongkan, tidak mau bergeser orang yang ada di sebelahnya atau belakangnya. Ini adalah perlu diluruskan juga. Seharusnya orang yang lebih jauh, yang sampingnya tadi, merapat mendekat ke yang lebih dekat imam. Kalau tidak, yang belakang maju menutup shaf yang kosong tadi, kemudian ditutup lagi sampingnya ke sebelah tengah.
Jadi kita terkadang masih takut dengan gerakan dalam sholat, padahal gerakan dalam sholat ketika itu dibutuhkan maka itu tidak mengapa, diperbolehkan selama itu dibutuhkan. Contohnya seperti tadi. Kemudian yang keempat, fenomena yang ada yang perlu kita perbaiki juga adalah, ini hanya terjadi di zaman kita, zaman Rasulullah nggak pernah ada. Ketika kita sholat berjamaah membawa handphone, kemudian handphone kita di saku kita lupa kita silent, kemudian berbunyi musik di tengah-tengah sholat, ada yang masih tidak mau mematikan handphonenya karena gerakannya itu dianggap membatalkan sholat. Padahal selama handphonenya berbunyi itu mengganggu jamaah yang ada. Oleh karena itu, bagi jamaah sekalian, ketika membawa handphone, wanti-wanti sebelumnya hendaknya jangan sampai berbunyi, berdering ketika sedang sholat. Kalau terpaksa kita lupa dan berdering, maka ambillah handphone itu dan matikan. Dan ini adalah sesuatu yang baru, karena pada zaman Rasulullah nggak pernah ada ke masjid bawa handphone, apalagi di masjid terdengar musik seperti itu pas sholat lagi. Ini adalah oleh guru kami disebut kemungkaran baru. Ketika sholat ada musik berbunyi di masjid sedang berjamaah sholat. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, yang kami perhatikan, kami lihat fenomena di lingkungan masjid kita masih terjadi, apalagi ketika berbuka dan bersahur, itu kita jamaah ada sebagian yang masih makan dengan menggunakan tangan kiri. Ini perlu kita luruskan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Karena kita menyelisih syaitan, syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, hendaknya kita makan dan minum dengan tangan kanan. Apalagi ketika sedang berbuka puasa atau makan sahur. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kesempatan malam hari ini sebagai pengingat bagi diri saya dan juga mudah-mudahan jamaah sekalian ini bermanfaat, dan sebagai perbaikan kita di awal Ramadan ini sampai nanti kita selesai Ramadan, seluruh amalan-amalan ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.